Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh takmir masjid, Mbah kaum Mbah Mutin ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh adalah Pak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, toho sedaya kemawon ingkang rawuh wonten acara pengajian dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun slirani kanthi panitia PHBI Masjid Baitur Rahim Dusun Kalipapas Kapas, Desa Sidomukti, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Minum es degan tanpa gula, aku datang ke Lamongan dengan membawa cinta. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Man, arese sematamu, burung. Maka malam hari ini semua hadir di tempat ini di tengah-tengah isu pandemi yang tidak berakhir, di tengah isu COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum tentu ketemu ujung temunya. Tapi yakinlah, cintaku padamu seperti coronavirus. Maksudnya apa? Tidak nampak tapi sangat serius. Wirawiri ya cahaya. Maka kita bersyukur dari sekian banyak tempat di Indonesia, Lamongan merupakan salah satu tempat yang sudah berani membuka pengajian umum. Saya sering mengatakan, kebetulan saya punya acara di salah satu televisi namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah, yang tayangnya juga tepat hari Jumat jam 8 setiap hari Jumat. Saya sering mengatakan apa? Yuk kita fair sekarang, kita adil. Mumpung ono Pak Kapolsek, dandan yuk. Pengen nganggo masker mergo wedi corona apa merongos ndak? Orang bodoh ganteng loh. No pandan dan ramil lagi. Dan ramilnya tua banget. Kalau beliau dan Ramil, kalau saya Dancuk Jaran. Dancuk itu komandan pucuk dan. Saya mengatakan apa? Mari pemerintah juga terbuka. Sebagaimana masyarakat sangat taat kepada anjuran pemerintah. Selama ini kita diminta untuk tinggal di rumah, ya kita stay at home. Maka alhamdulillah dengan Anda berdiam diri di rumah, insya Allah negatif corona, positif datang. Nyatanya saat ini Pak, ini angka kehamilan naik gara-gara sering di rumah terus. Angka kehamilan naik. Ingat, corona telah membunuh ratusan ribu jiwa. Maka saatnya bapak-bapak harus bergerak untuk kembali menghidupkan jiwa-jiwa. Ayo tak dengarkan, muka-muka mulai matang. Yang ngono wis tuwa jilbabe pink. Jangan-jangan saya pakai yoping. Kita diminta oleh pemerintah apa dan 3M, ya kan? Memakai masker. Alhamdulillah banyak yang taat menggunakan masker.
Kemudian mencuci tangan. Kalau dulu zaman kecil saya, Pak, kita masuk rumah disuruh mencuci tangan, itu dikasih makan. Sekarang enggak. Kono cuci tangan, manut. Kemudian apa? Menjaga jarak. Sudah kita lakukan. Kenapa kita harus menjaga jarak? Jangan dekat-dekat, nanti sayang loh. Ngono ngaji ngarepe kiai tungkake slonjor iki. Biji ibu. Tungkake kaya peta. Meletek-meletek. Bahkan yang keempat kita apa? Mentaati protokol. Bahkan kalau di medsos itu keliru, mentaati protokol. Untung tanpa N. Sudah manut. Maka nyuwun sewu, pengajian di mana-mana izinnya masih dipersulit. Saya masih sepakat. Tapi kemudian yang membuat saya sakit hati ya Bapak. Kemarin gara-gara undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja, undang-undang omnibus law, bahkan ada orang mengatakan undang-undang Melibus law. Coba dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia orang demo di jalan seperti itu. Ratusan ribu orang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan. Mohon maaf, diizinkan oleh pemerintah. Di Jakarta sampai obong-obongan, di Jogja ngobong restoran. Bahkan teman saya di Jakarta pamit sama saya, Abah, saya mau ke gedung DPR. Ngapain? Saya tanya, mau latihan haji. Kok pakai lempar-lempar batu? Iya, lempar jumroh. Ngantemi gedung DPR menggunakan batu. Apa rumah sana DPR gitu? Saya omahe setan. Kok lempar jumroh. Tapi kalau yakin DPR seperti Jakarta ini kau termasuk yang korupsi mlebu surga. Begitu mlebu surga, kiai ini kali kapas protes. Malaikat niku wonten DPR korupsi kok mlebu surga nopo? Dijawab kali malaikat, sabar Pak Kiai kali kapas, DPR korupsi ke mlebu surga hanya kunjungan kerja. Jadi ini balik meneh. Mana DPR ini? Ora pilihan kok. Jadi nyuwun sewu, demo di mana-mana seperti itu, Pak. Dan ternyata apa? Saya mengatakan begini, kalau seandainya demo-demo itu tidak menambah klaster baru COVID-19, tidak menambah yang positif, ini artinya apa? Pemerintah harus kembali mengizinkan masyarakat untuk membuka majelis taklim dan pengajian. Karena di musim seperti ini, yang turun itu tidak hanya fungsi imunnya, tapi juga imannya. Maka kalau kemudian meningkatkan imunitas dengan vitamin dan olahraga, meningkatkan imanitas dengan majelis taklim dan pengajian. Maka kemudian apa? Pulau protes karo pemerintah boyo sing adil. Wong sing demo oleh kok. Apa rakyatnya sing biasa pengajian kudu melu demo dhisik supaya entuk pengajian. Maka malam hari ini nyuwun sewu, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah semua yang hadir dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari COVID-19. Amin. Dijauhkan dari corona. Amin. Sampai mawon saya mengatakan apa? Ketuk pintu langitnya dengan doa. Kenapa? Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Ketika Allah memberikan satu masalah kepada kita, Allah tidak memerintahkan untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Nopo menaniki momentum maulid Nabi. Maka malam hari ini saya meyakini dengan sholawat yang kita kumandangkan, dengan rasa cinta kita yang mendalam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, insya Allah Lamongan menjadi pioner untuk mengusir corona dari muka bumi. Amin. Terus 3 bulan loh enggak, lockdown, otaknya ngelok, pendapatan down. Bahkan Pak Lurah itu begitu buka dompet PSBB, pas saya buka bersih. Nah, aku karo bocah Lamongan beda, PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari cuma mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Pak Kapolsek manduk-manduk kaya paham wae.
Semoga-moga kapal saya panjang umur lah. Wong sak donya mati kapal saya urip dhewe. Apa saya batin karena dan ramai lagi ya ini dancuk. Pengajian panasnya kaya ngene rono kipas angin kiri. Sumpah Lamongan panas, tapi lihat wajah kalian jadi adem. Tapi bohong. Ngopo kacamata nih ngopo? Buka-buka. Kalau kamu tanya kenapa Gus kita pakai kacamata, ya jelas pakai kaca lemari ya berat. Oi, dipasangin bro. Goblokan itu aku. Ada kayak habis bokong truk ya. Di jalan apa tol. Sebenarnya bangga ya malu. Bangganya pacar saya itu banyak di bokong truk gitu. Bokongnya truk gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa? Ku tunggu jandamu. Iki piye lagi? Oh ya aku tukang nguntal rondo. Angel. Sebengok, wow, si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti? Si gendong si buta dari gua hantu ke sapa? Lah iki udah iki. Oh, gue munyuk ding lali. Los condang lanjut lemu maksiat tutup no senang rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Selawat bareng-bareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ulangi los dole versi Gus Miftah men apal kabeh. Lu ngerokok cangkeme iki. Ayo, Mbak kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Saya kurang tahu ngerokok. Kenapa harus pilih yang tidak merokok? Jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Ulangi. Los lanjut lemu masih tutup no senang rasa mikir akhirat nangelingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Sholawat sing bener. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi. Ya Rabbi, salli alaihi. Los dol versi aslimu, yo. Los dol dan lanjut. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi. Ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing tuwa ora paham lagu apa. Sing tuwa ngersake lagu napa, Pak? Oh, turi-turi putih, meh modar berarti. Tato. Malah kangen keringet bareng awak. Oh, kalian tahu kenapa keringet itu asin? Ya, keringet itu asin kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Kintil gitu, kayak kintil gitu. Ingat, menaklukkan santri putri tidak dengan I love you, tapi luluhkanlah mereka dengan kobil itu. Bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, ini hanya bagian kecil dari ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau kemudian kita baca dalam Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, Allah hanya mengatakan bisyai'. Bisyai' tentunya bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil. Kita akan diuji oleh Allah. Minal khauf, dari rasa ketakutan. Maka nyuwun sewu nggih, menghadapi corona harus waspada, tapi jangan takut yang berlebihan, apalagi sampai parno. Tapi yang jelas, Pak, saya ketemu dokter. Acara saya 2 minggu lagi itu, kemarin saya ngundang bintang tamu dokter Lula Kama sama Debrina, relawan COVID. Ternyata penyebaran virus corona salah satunya melalui uang. Makanya kalau bapak-bapak sayang sama istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang. Setuju, Bu? Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih. Kayak kalau wau siang ngaji tengah ngaji moto kali Bu Menteri. Oh takoni, gimana pendapat Gus Miftah terhadap istri yang bekerja? Saya bilang, saya sepakat istri itu bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Ya kalau tidak diambil Allah ya diambil mantan. Tapi saya sebagai suami tidak akan pernah mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena istri saya cukup menjadi tulang rusuk, tidak menjadi tulang punggung. Oh. Ono dah, lah kapo saya kayaknya WAW anak, apa nih proses enggak? Pak Budi. Tapi Pak Budi sudah mulai meninggalkan dunia hitam loh, Pak. Rambutnya putih kabeh. Ayai. Jadi ujian dari Allah minal khauf, rasa takut. Kita nggak boleh takut yang berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Ada orang meremehkan corona begini, jangan takut dengan corona. Kenapa? Toh corona itu makhluknya Allah. Ini menurut saya kalimatul haq yuridu biya batilun.
Kalimatnya seolah-olah benar tapi ini mengandung kebatilan. Sama hanya ketika di Semarang pengajian Maulid Nabi, dilarang membaca Al-Barjanji, dilarang membaca solawat. Orangnya bilang jangan membaca solawat, jangan membaca Maulid Nabi. Terus yang dibaca apa? Al-Quran. Ketika ditanya kenapa harus baca Al-Quran, gak boleh baca Maulid, jawaban orang ini apa? Ayo sekarang lebih utama mana, Al-Quran atau Maulid? Al-Quran apa solawat? Ini nyuwun sewu, kalimatul haq yuridu biyabat. Kalau saya ditanya Gus Miftah milih Quran apa solawat atau membaca solawat, saya jawab membaca solawat. Berarti nggak pilih Quran? Bukan, saya pilih membaca solawat karena membaca solawat itu merupakan perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalimatnya digawe wolak-walik, Pak. Ayo, gue pilih maca solawat apa milih Quran? Tetap kula maca solawat. Wong maca solawat itu perintahnya Al-Quran. Sama halnya ketika orang begini bilang sama saya di medsos, Gus Miftah, Anda ikut Al-Quran atau ulama? Saya jawab ulama. Kenapa? Karena perintah mengikuti ulama itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lah dolanmu kurang ngadoh, turumu kurang bengi, kopimu encer. Terus panas kurang kentul. Kalau kemudian ada orang mengatakan begini, kalau zaman dulu kan zaman para sahabat, kalau memang Maulid Nabi itu boleh, kenapa tidak diperingati zaman sahabat? Yo nyuwun saya udul. Zaman sahabat itu matanya setiap hari masih melihat Kanjeng Nabi. Memori mereka masih bisa melihat Kanjeng Nabi secara langsung. Ada perintah dari Rasulullah, mereka mendengarkan. Yang dilakukan oleh Rasulullah, mata mereka melihat. Jadi apa? Mereka nggak perlu diceritakan Maulid, sudah cinta dengan Rasulullah. Sementara jarak kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun lebih. Maka supaya generasi muda mencintai Muhammad, caranya bagaimana? Dibacakan sirah nabawiyah, dibacakan Maulid Al-Barjanji, dibacakan Maulid Hibah. Supaya apa? Supaya kerinduan kepada Rasulullah semakin mendalam. Karena apa? Karena kata Rasulullah, tidak beriman kalian sehingga mencintai aku lebih kamu utamakan dibandingkan mencintai anakmu, mencintai orang tuamu, bahkan mencintai dirimu sendiri. Maka ketika saya bertanya sama Bapak Ibu, Ibu tolong dijawab, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Mudar, ayo jawaban. Lah kula takoni, Miftah, kowe luwih seneng bojomu apa Kanjeng Nabi? Kula jawab, Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo kadang-kadang nganyelke. Betul betul Pak? Ah, ini kita bakal menang karo wong wedok. Mas-mas tak kasih tahu. Cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Gimana kan? Sak gua kayak Pak Kapolsek neng Qatar. Nek omah ketemu bojone king. Wedok dilawan. Perempuan itu kalau menyakiti, kalau disakiti tidak pernah lupa, kelingan terus. Maka perempuan itu ahli sejarah. Ahli sejarah nih. Jadi bojomu kan masalah 10 tahun yang lalu, saiki kelingan wong wedok. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Disakiti tidak pernah lupa, menyakiti tidak pernah ingat. Kita jenengan delok. Apa bedane wong lanang karo wong wedok? Bedane siji, Pak. Wong wedok niku lak nangis sing ditutupi cangkeme. Tapi lak wong lanang nangis sing ditutupi matane. Kenapa perempuan kalau menangis ditutup mulutnya, laki-laki ditutup matanya? Karena masing-masing pihak tahu dari mana dosa besar itu berasal. Wong wedok niku nangis sing ditutupi cangkeme soalnya apa? Wong wedok niku dosane paling katas sampai cangkeme. Bener nangis. Pas mulai ngeten iki, ora mungkin wong lanang iso ngelak wong wedok niku ora mungkin. Kok yakin, Pak? Mula prikala Kanjeng Nabi niku mi'raj, ana wong wedok ilate ditarik sabaina diraan 70 diro, summa kita khalfa unuknya, kemudian lidahnya dilitkan ke lehernya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Jibril, wong wedok iki disiksa kaya mangkene dosane apa?" Muhammad ketahuilah,
Ini adalah siksaan bagi perempuan karena seorang perempuan berani dengan suaminya. Omongannya wong wedok luwih gede dibanding sing lanang. Lah sing lanang ngendikan sayat, sing wedok lawang sulan sajus. Yang pun di Bril ali kapas. Wongnya teko jilbabe apa pink. Sing jilbabe abang pripun? Insyaallah napa luwih parah. Minal khauf, rasa takut jangan berlebih-lebihan. Kita harus waspada dengan corona. Maka hari ini nyuwun sewu. Menurut Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang insya Allah besok tanggal 9 beliau mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Negeri Semarang. Jadi ini saya apresiasi kepada kampus-kampus yang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Habib Lutfi pikantuk gelar doktor honoris causa. Dan alhamdulillah Gus Miftah ugi ditawari salah satu perguruan tinggi di Jepang akan memberikan gelar doktor honoris causa. Karena menganggap apa? Karena menganggap teorinya pengajian di dunia malam diterima oleh anak-anak ahli maksiat dengan baik. Oh, honoris causa. Jadi dengan ngerti dokter honoris causa itu apa? Dokter honoris causa, dokter honore kaos. Boten kok honore kaos. Bahkan kemarin alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya menuntun seorang mantan DJ seksi. Oh. 2 tahun yang lalu niku lah nge-DJ ning panggung, mongko tangan tok. Kali katoke cekak. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya tuntut membaca 2 kalimat saja. Dulu dia orang Thailand, namanya DJ Cathy Butterfly. Oh. Alhamdulillah Pak Pikanto Hidayah. Maka kalau hari ini orang bilang pengajian Gus Miftah di dunia malam menghasilkan apa? Nyatanya banyak orang Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil masuk Islam gara-gara saya pengajian di sana. Bilang nyuwun sewu, jangan menghakimi kesalahan orang lain. Saya selalu mengatakan apa? Ketika kamu melihat ahli maksiat dengan masa lalu yang buruk, jangan kau bully dia, tapi temani dia, dampingi dia untuk menata kehidupan ke depan yang lebih baik. Betul? Di Lurai, Pak Lurai di Wong. Oh kayak itu. Oh ingat itu Lurai itu biasa kan? Lurai bingung Lurai. Lurai ini musim Covid tambah memedasi. Soalnya sanggon-gon jaluk sumbangan ke pemerintah mudun kabeh. Padha Pak Lurah gen kula wingi kabeh KTP-ne dikumpulke. Kula pikir asal sumbangan ternyata napa ya Allah mau ngatur jatah rondo. Dancuk. Lah ngumpulke KTP ya Pak. Kula mau ngatur jatah rondo. Arek pit. Kalau saniki lan jenengan rumangsa susah, bayaran ora genep, tagihan kathah pangpara teng pondok kula. Napa Gus? Ayo nangis bareng. Maka nyuwun sewu, menurut Habib Lutfi, guru kita semuanya itu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Amin. Beliau mengatakan apa? Di tengah wabah seperti ini seharusnya apa? Ada tokoh-tokoh yang membangun optimisme di masyarakat. Karena apa Pak? Imunitas itu gampang drop kalau kita stres. Kalau ulangi nih, imun tubuh kita itu gampang drop kalau kita stres. Mila awake dhewe ora kena stres. Wong niku gampang loro lah kakean pikiran. Mila wong edan niku nyuwun sewu malah awake ora tau loro. Delok. Ben delok wong edan pinggir dalan. Udanan ora tau pilek wong edan. Mangan sego gosok wetenge ora mules. Turu ning pinggir dalan ora selimutan, ora tau masuk angin. Buktinya apa? Ora ana wong edan jaluk kerokan. Pertanyaan saya, kenapa orang gila itu badannya nggak pernah sakit? Jawabannya sederhana, mergo wong edan keran duwe beban pikiran, ora kakean pikiran. Mila Bapak Ibu Lamongan yang pengen sehat terus gampang dadi wong goblok mentok dadi wong sing ora kakean pikiran. Kok malah dadi wong edan iki beda dengan buang ini. Malah jadi orang edan. Aja kakean pikiran. Kenapa? Biarkan semua mekanismenya dikembalikan kepada Allah. Minal khauf wajib diuji dengan rasa lapar.
Maka kenapa Pak Lurah, saya itu orang yang rajin berpuasa. Alhamdulillah, kula niku Bapak-bapak, saya sepuh-sepuh kula kandhani. Musim Covid niki badan kula tambah bugar, tambah fit. Soalnya apa? Kula jadwal ngaji di cancel kabeh. Jadwal saya ngaji Maret sampai Oktober niku kula cancel 500 jadwal. Tapi gara-gara niku napa? Kula fit. Awal Covid berat badan saya naik 83 kilo. Saat ini nyuwun sewu, awakku apik. Aku gowes sepeda Jogja Sragen 110 kilo. Godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Maka yang senang bersepeda tetap hati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Tolong yang di jalan hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Cocok. Ngapa lagi turun lagi? Kenapa nih? Oh, panggungnya bro. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ben pengajar panggungnya ambruk ini ngapa to panitia nih? Ini pun Mas Ambro. Kok bubar mawon kok? Belum mbak ini akan dosa. Sing mudun aja mbak sing tua-tua wae. Ora apa. Ada deh mudun kono. Kamu mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Wah, diuji dengan kelaparan. Mohon maaf, kalau hari ini kita mau sambat kepada siapa? Kabeh nasibnya podo. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Coba kita lihat. Saya ini sapa sing luwih bondo nih? Kabeh kurang. Mila kula wingi bulan Ramadan itu gawe program kado lebaran untuk kiai kampung. Kula gawe gerakan kali konco-konco RMI, Robito Mahid Islamiyah, memberikan kado kepada kiai-kiai kampung. Kula niki pas wawancara kali Pak Menko Erlangga. Niki ki donyane mboten adil. Artis sing gebyare kaya ngono niku angsal kartu prakerja. Masuk Pak kartu prakerja para artis iki. Sementara kiai kampung yang juga terdampak banyak yang tidak masuk mendapatkan kartu prakerja. Bedane napa? Soale artis-artis niku bengok-bengok merasa terdampak. Sementara kiai arep bengok-bengok ora pantes. Padahal kiai-kiai kampung niku proyeknya napa? Selamatan berkatan kendurian. Sementara saat ini wis ora ono selamatan, ora ono berkatan, ora ono genduran. Bahkan ono wong mati mawon diklaim Covid ora oleh layat kan bajingan. Tapi nyuwun sewu kiai-kiai kampung justru tidak dimasukkan ke dalam orang yang mendapatkan kartu prakerja. Kenapa mboten? Saya itu 1.500 di Jogja kiai-kiai desa niku kula lebetke gak masuk. Sementara banyak artis yang kelihatan hidupnya wow justru masuk. Maka saya katakan inilah hebatnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Senajan to kurang insya Allah orang tahu sambat. Qanaah menerima apa adanya. Tidak perlu bengok-bengok soalnya napa wira aifah menjaga kehormatan diri. Mila nyuwun sewu. Lan jenengan teng kampunge anten kiai-kiai kampung kaya Mbah Mudin, Mbah Rois. Teng mriki sing ngurusi wong mati jenenge napa? Mudin. Kok ayo tulung ayo disemuyung bareng-bareng. Niku wong penting. Kula kali Mbah Mudin iku luwih penting Mbah Mudin. Soalnya napa lan jenengan mati sing digolek Mbah Mudin mboten kok. Polisi kalau Mbah Mudin luwih penting Mbah Mudin. Soalnya apa? Polisi mati sing bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Angel. Tapi awakmu lha ndek mantu Mudine isin. Pak duwe mantu polisi lu bangga. Mantu sok polisi. Mantu siapa? Mudin. Iya, biarat karo Mudin. Mudin iku wong penting tak kandhani. Oh ngono ora mlebu kartu prakerja. Wa nafsi minal amwal wal anfus, takut mati. Lha nyuwun sewu, Pak. Ora usah wedi mati le. Ning Lauhil Mahfuz kuwi sama catatan. Besok kamu mati karena apa? Apakah kamu mati karena corona? Apakah karena kamu mati keblekan macam-macam orang sing ngerti le. Tonggoku kuwi lho nyuwun sewu. Mati mau mergo kelilipan pasir tak trek
Tapi ini cerita nyata Pak. Tonggo kula niku gara-gara Covid ora wani metu omah belas, ben dina nganggo masker, ora wani metu omah. Tapi mati ini ra mergo corona, stres dikapyuk bojone mergo ra duwe penghasilan. Ora perlu kebangetan. Wedi niki biasa-biasa mawon. Maka kemudian apa? Wanaksi minal amali wal anfusi was samarat. Wedi wong tandur ora panen. Tapi kemudian Allah mengatakan apa? Wabasyiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dengan mengatakan apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Gus Miftah mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Lagi delok corona ini gini hikmahnya kata saliki jenengan delok gara-gara corona langit di Jakarta kembali membiru. Kenapa? Karena sudah tidak ada polusi, orang nggak berani keluar rumah membawa kendaraan. Jakarta menjadi bersih, kali-kali banyak yang bersih. Kenapa? Orang sudah tidak berani membuang sampah sembarangan, kebersihan semakin terjaga. Nyatanya apa? Wong Islam semakin sadar dengan kebersihan. Ingat Bapak Ibu, hari ini kita hidup di satu zaman di mana orang kentut lebih dihargai daripada orang batuk. Awakmu untuk pengajar kentut paling mau bilang ke dasar sini gosok. Tapi lo nasi mati layu kabeh kan. Corona. Kita hari ini hidup di satu zaman seperti gobak sodor, Pak. Mati gobak sodor betul, Pak. Permainan gobak sodor, undang-undangnya apa nih? Metu, mati, didemok, mati. Bila nyuwun sewu Pak, kula niku mbok ora kok wedi salaman mboten. Ayo padha-padha jaga. Sapa ngerti kan sekarang banyak yang OTG, orang tanpa gejala. Pak sing ngarep panggung jelas OTG, orang tahu gajian. Apa boleh di sekolah kabel toh? Baik. Pokoknya kalau saya sampaikan kepada kalian, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi ingat, dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Oh, semoga suruh cuma PKP. Bojomu ayu. Rondo anak 15. Amin. Kayak santriku apa? Pulau isin. Lah ngopo? Lah kula dibully gara-gara bojo kula rondo. Kowe salah. Kowe iki lan duwe bojo rondo, banggalah. Kenapa? Minimal janda itu jujur. Jujurnya apa? Jelas istrinya tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Biar ya. Awatan bisa ya. Hatiku rasane lara, nyawang konco ado karo agama. Krama Qurane ra diwaca, salate ya ditinggalno.